Oke, hari ini kita akan membahas alur ceritakan anime yang bergenre romansa yang menceritakan siswa SMA yang bernama Kobato yang berusaha untuk menjalani hidupnya dengan normal selepas dari pengalaman pahit yang pernah ia dulu alami. Dan sementara itu ada Osanai yang merupakan teman dari Kobato yang juga memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Berdua ingin hidup biasa-biasa saja dan tidak ingin berada dalam keramaian. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita gaskan ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Kobato yang merasa kekirangan bahwa ia diterima di sekolah itu. Kemudian ia mendatangi seorang cewek yang bernama Osanai. Mereka berdua pun memberi kata-kata selamat masing-masing. Kemudian Kobato ingin pulang, namun Osanai mengajaknya ke restoran. Kobato pun mengiyakan apa yang Osanai katakan, namun terdengar suara seseorang yang memanggil Kobato dan memperkenalkan teman waktu di SD-nya yang bernama Dojima Kongo ke Osanai. Kemudian di restoran mereka berbicara tentang kue dan Osanai menanyakan bagaimana tentang Dojima Kun, bahwa ia takut kalau Dojima mempengaruhi Kobato. Di sekolah Osanai mengajak Kobato ke restoran kue dan mengajaknya hari ini karena bisa kehabisan kalau enggak cepat-cepat. Namun Kengo menelponnya dan meminta bantuan dan butuh 30 menit dan Osanai mengeluarkan wajah masan bahwa ia takut kalau kuenya kehabisan. Dan Kobato berkata kalau tidak baik kalau ia menolak nanti akan terjadi keributan. Osanai pun mengangkat tangan bahwa ia akan menunggu Kobato. Kobato pun sampai di tempat Kengo. Kengo meminta tolong mencarikan sebuah tas milik Yoshiguchi dan Kengo bertanya apakah di dalam tas ada barang-barang berharga. Namun tidak ada, hanya ada peralatan sekolah. Kobato pun berpendapat bahwa tas itu tidak layak untuk dicuri. Mereka pun membagi tempat bahwa Kobato dapat tempat di lantai 2. Kobato pun mencari tas itu di isi lantai 2 dan ia melihat Takada sedang berlari di gedung lainnya. Kengo pun menelpon dan menanyakan lokasi Kobato. Kobato menjawab bahwa ia berada di koridor lantai 2. Mereka pun bertemu. Kengo marah-marah bahwa Takada berpindah-pindah tempat dan berselang lama Takada menelpon dan menanyakan lokasi Kengo. Namun ia berkata bahwa ia di bawah. Kengo pun melihatnya melambaikan tangan. Namun Kobato merasa aneh kalau Takada melambaikan tangan. Kemudian mereka pun bertemu bahwa Kengo ingin melaporkan ke polisi. Takada berteriak bahwa Kengo berlebih-lebihan. Mereka pun terheran-heran karena melihat Kobato melambaikan tangan dengan sendirinya. Kemudian Kobato bertemu Osanai dan meminta maaf karena ia telah menunggu lama. Tapi Kobato mengajak Osanai berbicara dan berkata kasus ini dapat diselesaikan dengan adanya saksi. Dan kenapa Takada repot-repot melambaikan tangan. Dan ternyata guys, Kobato udah mengetahui bahwa Takada adalah pelakunya dalam pencurian tas. Kemudian Kobato mengilustrasikan kejadian-kejadian yang Takada lakukan. Kobato dan Osanai terus berbahas tentang itu di sepanjang jalan. Dan Kobato berpendapat bahwa ada suatu barang yang ditambahkan ke dalam tas. Tengah jalan mereka berhenti dan Kobato mengambil tas yang disembunyikan Takada. Osanai memuji Kobato bahwa ia hebat. Kobato mengeluarkan barang yang ditambahkan yang berbentuk amplop. Namun mereka dikejutkan oleh Takada yang muncul tiba-tiba. Takada marah maju, namun Osanai mengancam ia akan lari dan memberikan tas itu ke Yoshiguchi. Dan Takada menyerah dan meminta maaf ke mereka. Osanai pun mengembalikan tas itu ke Takada. Dan Osanai berkata bahwa benda itu adalah surat cinta dan kamu tidak berani memberikan itu ke Yoshiguchi. Dan jadi kamu menaruh itu di tasnya. Namun kamu mengambilnya kembali karena itu sangat bahaya, kata Osanai. Takada pun menyadari apa yang dia lakukan itu salah dan konyol. Dan Kobato dan Osanai pamit pergi, namun dihentikan oleh perkataan Takada bahwa kalau mereka berpacaran mereka pasti akan mengerti kenapa Takada menaruh surat itu di tasnya. Mereka pun terheran-heran apa yang Takada katakan. Scene pun berganti di mana Osanai kebingungan kenapa Takada tidak mengeluarkan surat itu padahal ia tak terlihat orang.
Kobato pun berpendapat dan mengilustrasikan gerak-gerik Takada yang ia panik oleh anggota klub olahraga yang lalu lalang, dan Takada terpaksa menjumpukan tas itu di bawah lemari. Begitu guys jalan ceritanya. Bahwa Takada akan mengembalikan tas itu ke loker Yoshihikuchi. Dan Osanai bertanya tentang perkataan Tadaka yang menyebut mereka akan mengerti bahwa kalau mereka berpacaran. Mereka di toko kue, Osanai memesan kue eksklusif musim semi yang ternyata masih ada. Jadi mereka tidak terlambat guys ya. Jalanan pulang mereka mampir di supermarket untuk membeli sesuatu. Memperdengarkan sekelompok murid yang berkata bahwa murid satunya tidak bisa pulang karena sepeda yang rencana mereka kembalikan dicuri. Namun temannya tak peduli dan berkata urus saja sendiri. Kobato melihat laki-laki itu dengan kasihan. Kelarnya mereka dari supermarket, mereka dikejutkan oleh co-star mereka yang terjatuh. Dan pria yang tadi yang dikasih Kobato malah mencuri sepeda mereka. Kobato mencoba mengingatnya tak sempat. Osanai terlihat syok karena co-starnya yang ia nanti-nantikan malah terjatuh. Awal episode 2 diperlihatkan Kobato yang tersenyum berjalan. Ia berhenti melihat Osanai yang menyamar dan menghampirinya. Namun Kobato dikejutkan oleh Osanai. Kobato pun mengungkit masalah pencurian sepeda yang ada di scene akhir episode 1. Namun Osanai tak mempersalahkan itu. Namun ia dipanggil ke ruang BK dan diberi banyak pertanyaan, dan Osanai tak menyukai itu. Ia merasa perasaan dia memburuk dan memutuskan pergi belanja. Itulah mengapa ia ada di sini. Dan Osanai menyebut nama toko kue yang sangat enak dan Kobato berkata bahwa ia akan menraktirnya. Namun Kobato mendapatkan chat dari Kengo dan mengajaknya ke rumahnya. Namun ia lagi jalan sama Osanai. Kengo pun menyuruh mereka berdua ke rumahnya. Namun Kobato singgah dulu menemani Osanai untuk mengganti pakaian yang ia pakai tadi. Mereka pun sampai di rumah Kengo dan masuk ke dalam. Kobato memberikan kue yang mereka bawa yang dicari oleh Osanai sendiri. Kengo pun berterima kasih. Kengo pun menyuruh mereka menunggu karena ia akan membikinkan mereka coklat panas. Kengo pun datang dengan sangat berhati-hati membawa coklat panas. Dan Kengo mengajari Kobato cara membuat coklat panas yang enak dengan cara mempraktekannya. Kengo pun memanggil Kobato sesaat, namun Osanai bertanya di mana WC. Kobato pun berkata kenapa Kengo mengajaknya ke sini dan membicarakan apa. Kengo pun dengan singkat menjawab nggak apa-apa. Ternyata Kengo mengetahui guys kemampuan Kobato yang bisa memprediksi kejadian. Namun Kengo berkata kemana perginya Kobato waktu SMP dulu dan Kobato sekarang sangat berbeda. Kobato berbohong menjelaskan tidak ada yang berubah pas kelulusan. Ini terjadi secara alami menjadi orang biasa. Dengan Kengo nggak percaya karena watak seseorang tidak akan pernah berubah. Kengo meminta maaf kalau ia salah bicara, namun dengan tatapan tajam Kobato berkata, bukan sebab sesuatu ingin menjadi orang biasa, tidak seperti kau, tidak ingin mencoba untuk berbaik hati. Dan tiba-tiba Kobato berdiri dan berkata, dan dari ruangan lain Kobato mendengarkan suara dan menghampirinya dan menyapa seorang gadis yang bernama Chihisato. Mereka dibingungkan oleh kelakuan Kengo, di mana ia tadi sedang membuatkan mereka coklat panas namun wastafelnya kering dan cuma ada sendok di wastafel. Dan Chihisato berkata dia membuat coklat panas di sini seharusnya ada panci bekas tadi. Otaknya Kobato lemot, dia mengira bahwa panci itu sudah dicuci. Chihisato menjelaskan jadi kenapa wastafelnya kering. Dan misteri pun muncul. Mereka berinisiatif untuk memecahkan misteri itu. Pertama-tama Kobato melihat oven dengan berpendapat bahwa inilah tempat untuk memanaskan coklat panas. Namun Chihisato menyela bahwa di dalam ruangan itu banyak bahan plastik, jadi kenapa wastafelnya kering. Dan Kobato mengilustrasikan kejadian di mana Kengo membuat coklat panas dengan cara memasukkan susu ke gelas lalu dipanaskan, kemudian diberi coklat bubuk. Namun si Osanai berkata bahwa coklat panas yang Kengo sajikan bukan coklat panas polos. Lalu Kobato mengilustrasikan lagi namun terlalu banyak gelas.
Mereka pun kebingungan dan Chihisato marah nggak jelas ke Kengo. Batoku pun menjelaskan lagi, tapi si Osanai menyela bahwa sendoknya akan basah kalau buatan pertama. Mereka pun terus berusaha memecahkan misteri itu. Tunggu guys. Kemudian Kobato mengeluarkan jurus dugaan. Duga-dugaanku tak bahwa coklat panasnya hanya 2 dan satunya lagi hanyalah susu panas yang ditaburi bubuk coklat. Namun Kobato berkata itu mustahil karena mereka mengambil coklat panas secara acak yang berada di napan. Osanai mencoba menebak bahwa ia membagi 2 gelas menjadi 3 gelas, tapi isinya akan menjadi 66%. Tapi yang dibawa oleh Kengo sampai tumpah-tumpah. Chihisato pun kesal sedikit ke Osanai, dan Osanai menjawab dengan canggung bahwa agar obrolan tidak berhenti. Chihisato berpendapat lagi, namun Kobato berkata bahwa coklat itu tidak akan panas. Mereka pun melontarkan pendapat mereka masing-masing, namun misteri ini belum terselesaikan. Chihisato pun kesal bahwa rasanya jengkel kalau kalah dari Kengo. Kobato pun berpikir dengan keras dan ia berkata bahwa kalau membuat coklat panas harus ada 4 benda yang basah dan 3 gelas basah, namun hanya ada 3 coklat panas. Lalu Kobato menyuruh Chihisato membuka kulkas dan menyentuh susu kotak, dan ternyata susu coklat itu terasa panas, dan ternyata susu kotak itu dipanaskan di oven, dan itulah barang yang keempat yang basah. Dan itulah mengapa wastafel itu kering. Dan kembalinya mereka ke ruangan tamu, si Kengo sampai berlepotan dan Kobato berkata bahwa ia ketemu Chihisato, dan Kobato menunjukkan sebuah foto ke Osanai dan membuatnya tertawa. Sesaat pulang, Kobato pun berkata ke Osanai kalau dia tak akan mengulangi kelakuan yang tadi dia lakukan. Namun si Osanai tak mengerti apa yang Kobato katakan. Namun si Osanai tak masalah bahwa si Kobato menjadi seperti dirinya dulu lagi. Dan Kobato berkata bahwa ia sudah cukup bermain di detektifnya. Kobato pun terus berjalan dengan wajah yang sangat murung dan film pun bersambung.